Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Andika dengan NPM 22351086. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek database Neo4j saya dengan tema pengecekan spesifikasi alat elektronik. Proyek ini, tujuan saya membuat proyek ini itu untuk memberikan solusi untuk mempermudah pengguna dalam memahami, membandingkan, dan mengevaluasi spesifikasi berbagai alat elektronik, terutama bagi mereka yang tidak terlalu paham dengan istilah teknis. Harapannya melalui pendekatan graph database itu proses pencarian informasi itu lebih lebih interaktif dan efisien. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan atau mendemokan hasil dari Neo4j, database Neo4j yang telah saya buat. Pertama, ini dia data keseluruhannya. Itu di sini saya ngelimit data 200 saja karena data terlalu banyak. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan itu untuk properti atau atribut dalam node-nodenya. Pertama ini dalam brand, yang dimana dalam brand ada website dari brandnya, kemudian ada is active, ini itu untuk memberikan apakah status brand ini masih aktif atau tidak. Kemudian market segment ini untuk beritahu informasi tentang segmen market dari brand itu di mana gitu, dan nama brandnya, kemudian deskripsi dari brandnya, kemudian ID dari brandnya. Selanjutnya itu ke arah kategori. Kategori ini itu dia berisikan, pertama itu ada kode ini berupa kode dari kategorinya. Kemudian instructive ini maksudnya tuh apakah kategori ini tuh termasuk kategori yang masih tersedia. Kemudian ada name yang dimana ada nama kategorinya, kemudian description, ID dari kategorinya, dan sort order ini adalah untuk nge-sort data dari kategori ini. Selanjutnya itu certification atau sertifikasi ini berisi atribut atau properti berisi ada validity period atau periode validitas dari sertifikasi ini, kemudian ada nama sertifikasinya, kemudian deskripsinya. Issuing body ini maksudnya tuh ke arah sertifikatnya itu ngarah ke arah mana gitu, kayak ke arah bagian mana sertifikat itu berlaku lebih tepatnya. Kemudian ID dari sertifikatnya. Kemudian selanjutnya ke arah komponen ini ada pertama kode dari komponennya, kemudian typical lifespan-nya adalah umur dari komponennya itu berapa lama, kayak tipikal atau umur itu berapa lama, kemudian nama komponennya, kemudian deskripsi, ID komponen, dan is critical ini maksudnya komponen itu apakah masuk komponen yang berbahaya, yang kritikal, yang termasuk yang kayak tidak stabil atau tidak. Kemudian selanjutnya ada komponen type atau tipe komponen. Ini ada pertama generation ini maksudnya generasi dari tipe komponen itu apa, kemudian nama komponennya, deskripsi komponennya, ID-nya, dan teknologi dari komponennya itu. Selanjutnya country atau negara. Ini node yang berisikan pertama kontinen, itu adalah benua dari negaranya, kemudian kode dari negaranya, kemudian nama negara, currency atau mata uang negaranya, kemudian ID dari node negaranya ini. Kemudian ada fitur ini berisikan pertama ada kode fiturnya, kemudian is premium itu maksudnya fitur itu masuk fitur premium atau tidak, kemudian nama fiturnya, kemudian ada deskripsi dari fiturnya, kemudian ada ID dari fiturnya, availability maksudnya ini apakah fitur ini tersedia, kemudian tipe dari fiturnya ini. Kemudian node selanjutnya itu ada founding year atau tahun berdiri. Pertama ada dekade, maksud dekade ini dekade dari tahunnya ini berapa gitu. Misalnya kan di contoh gambarnya ada tahun di 1970-an, nah itu pakai apa S ini. Kemudian ada year atau tahunnya, nih tahunnya nih. Dan ada eranya maksudnya tuh apakah masuk era mana gitu tahunnya ini, ketika brandnya ini berdiri pada era apa. Kemudian ada ID dari node founding year ini. Kemudian ada manufaktur, isinya pertama ada quality rating, itu maksudnya tuh manufaktur ini kualitasnya itu seberapa besar ratingnya. Kemudian ada nama manufakturnya, ID-nya, tipe manufakturnya apa, kemudian kapasitasnya. Dan selanjutnya ini node utama itu produknya. Produk itu berupa pertama itu ini opsional sebenarnya, tapi ini ada
warna, kemudian weight gram, energi rate weight gram atau apa tuh beratnya, berat dari produknya itu. Udah ada rating dari energi elektroniknya ini. Kemudian ada dimensi lebarnya, kemudian dimensi tingginya, length atau panjangnya. Kemudian warranty period atau periode dari warranty dari produknya ini, kemudian material yang pakai di produknya, kemudian ada price ini, harga dari produknya, kemudian nama produknya, currency atau currency ini sebenarnya agak salah sebenarnya, tapi ini hanya untuk mengambangkan untuk produk ini tuh itu dia dijual negara mana sebenarnya, tapi ini sebenarnya agak salah sebenarnya, ini harusnya diletak di bagian negara tadi aja. Dia ada ID dari produknya, model number dari produknya, kemudian SKU-nya, kemudian status produknya. Selanjutnya itu ada release year, yang dimana ini berkaitan nama produk. Release year ini pertama berisi tag trend atau trend dari teknologinya, kemudian tahun rilisnya atau year, kemudian ID-nya, sekarang ini maksudnya tuh apakah produk itu masih tersedia apa tidak, kemudian ada quarter, itu ada kuartalnya. Dan node selanjutnya itu retailer, yang dimana dia berisikan nama, rating dari retailernya nih, ID-nya, tipe dari retailernya, dan region. Nah ini akan berkaitan sama negara nanti. Ini region, itu region mana di retailnya itu. Kemudian spesifikasi ini berisi atribut atau properti. Pertama ada node, ini ada node dari spesifikasinya, penjelasan spesifikasinya apa, kemudian value dari teksnya. Ini bisa dilihat aja, ini value-nya, maksudnya ini dari value dari spesifikasi itu apa, penjelasan lengkapnya. Kemudian ada kondisi tesnya, kemudian ada ID-nya, label dari spesifikasinya, kemudian value numeriknya, kemudian key spec, maksudnya itu apakah dia termasuk spesifikasi kunci gitu. Kemudian lanjut ke bagian subkategori, yang dimana subkategori ini dia berisikan kode subkategorinya, namanya, deskripsinya, dan ID-nya. Kemudian terakhir ada supplier. Selanjutnya node supplier, di mana pertama berisi lead time, kemudian nama dari suppliernya, kemudian reliability score, kemudian ID dan tipe dari supplier ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian relationship-nya. Pertama itu ada belongs to, yang dimana ini merupakan relasi produk dengan brand. Brand ini contohnya ini dia. Brand ini produk ini termasuk itu dimiliki oleh brand apa. Contoh ini kan ada Samsung, ada HP-nya, ada TV-nya, kemudian ada mesin cucinya. Nah itu milik Samsung. Kemudian selanjutnya ada tipe komponen. Contohnya di sini bagian display, komponen di layar. Nah, contohnya AMOLED. Display ini hubungkan untuk node komponen dan komponen tipe komponennya. Yang dimana ada tuh display, dan tipe komponen itu adalah layar AMOLED, kemudian ada mini LED, atau contoh lainnya ini prosesor, masuk tipe apa, Snapdragon K, Dimensity, atau A70 Bionic dari Apple. Kemudian contoh lainnya ada RAM misalnya, tipe komponen itu apakah apa RAM-nya itu apa dia tipenya, ada LPDDR4X, ada LPDDR5, contoh di sini yang saya tunjukkan. Kemudian selanjutnya ada founded in, ini ada relasi dari brand ke founding year atau tahun didirikannya. Pertama ini ada contohnya nih Huawei, yang dimana itu didirikan pada tahun 1987. Dan ada contoh lain Apple, didirikannya tahun 1976. Nah kemudian selanjutnya baiklah, untuk selanjutnya, relasi selanjutnya ini ada has certification, maksudnya adalah ini ada relasi produk dengan sertifikat. Maksud produk mana, produk ini nih dia tuh punya sertifikasi apa aja. Ini pertama di sini kan kita pisahkan ya. Nih misalnya nih dari ketiga ini, nah contoh tuh Samsung di sini dia tuh punya sertifikasi IP rating misalnya kan. Nah, nih IP rating IP68 atau sertifikasi dari Wi-Fi-nya. Selanjutnya itu ada ke arah komponen, maksudnya ini adalah relasi produk dengan komponen, yang dimana dalam produk ini ada itu memiliki komponen apa aja. Contoh di sini ada Samsung dan Apple, yang dimana ini ada komponen banyak. Contoh itu ada motherboard dari smartphone-nya, di situ contohnya kan ada speakernya, baterinya, ada displaynya, dan lain-lain segalanya. Ada RAM juga ini, prosesornya. Dan selanjutnya fitur, ini masalah tuh fitur apa aja yang terdapat dari
produknya tuh. Contohnya ini kan ada produk fiturnya. Nah, contohnya ini lagi Samsung dengan iPhone lagi. Jadi di sini masing-masing ada yang sama ini. Dia sama-sama punya fitur fingerprint, face recognition atau face unlock, ada night mode juga, ada always on display atau AOD, ada fitur ultra wide kamera, ada 5G connection. Nah, tapi di sini contoh lainnya di mana iPhone itu Samsung di sini dia tuh memiliki fitur itu dual SIM dan dia bisa reverse charging. Selanjutnya itu ke arah ini spesifikasi komponen dengan spesifikasi. Contohnya nih spesifikasi yang ada pada display ini. Contoh ada 67 inch ini untuk spesifikasi ukurannya, kemudian ini untuk resolusinya, kemudian ini ada refresh rate nya. Itu contohnya spesifikasi displaynya yang dimana relasi node komponen dengan specification. Kemudian selanjutnya ada subkategori. Ini ada contohnya aja, ini ada relasi kategori dan subkategori yang dimana itu lebih detail lagi. Contohnya ini kan air conditioner kategorinya, dia tuh ada subkategori atau kategori dalam itu. Dia masuk air conditioner itu masuk apakah dia AC yang split dan bagi dua, atau AC di jendela, atau portable AC, atau contoh laptop ini kan ada kategori lebih dalam lagi, ada ultrabook, bisnis laptop atau bisnis, atau gaming laptop. Selanjutnya ada ini relasi produk dengan kategori. Pertama ini ada contohnya ini kategori itu smartphone. Nah ini contohnya tadi kan udah ada kategori ke arah refrigerator atau kulkas. Nah, ini ada banyak nih, banyak brand-brandnya. Kemudian ada TV juga nih, ada TV dari Sharp, LG, Sony, Toshiba, TCL. Dan selanjutnya ke relasi nih produk dengan subkategori tadi lebih dalam lagi. Contohnya nih Oppo ini, contohnya ini misalnya HP budget gitu, budget rendah. Ini kan ada Vivo Y36 sama Oppo A78, itu masuk subkategori atau kategori dalam lagi, yang mana dibagi bagian kategori smartphone tadi. Dalamnya lagi itu masuk ke arah budget phone. Kemudian ada nih HP yang lain kan mid range phone, misalnya Samsung A55. Nah, kemudian ada juga contohnya flagship, ini dia flagship Samsung S24 tadi. Kemudian ada Oppo Find X7 Ultra dan lain-lain. Dan selanjutnya ke arah located in. Ini ada relasi antara manufaktur dan negaranya. Contohnya ini manufakturnya. Ini ada TSMC yang dimana mereka nih ngebuat chipset gituan. Nah dimana itu mereka di lokasi mereka tuh di Taiwan. Udah ada juga Sony yang dimana ada tuh Sony manufaktur, yang dimana ada tuh lokasi di Jepang. Dan ada juga yang dari Cina di Huawei, ada Huawei, Xiaomi itu di lokasi di Cina. Dan lain-lain. Selanjutnya ini ada Amerika juga, dan ada Korea Utara, Samsung, LG. Mereka selanjutnya ke arah manufacture by. Ini antara produk dengan manufacturer relasinya. Nah, ini contohnya nih kan Xiaomi Factory, itu dimana ini adalah pabrik manufaktur dari HP Xiaomi ini. Nah, ada Xiaomi Factory manufakturnya, tempat manufakturnya. Kemudian ada Samsung Electronic, ngebuat Samsung HP Samsung TV TV-nya Samsung. Kemudian ada kulkas Samsung. Ada juga kadang dari Flextronics itu ada Sharp dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ke arah relasi operates in, itu maksudnya itu ke arah relasi dari retailer dengan country. Nah, contoh ini kan ya, para retailer yang udah terkenal lah di Indonesia gitu. Contoh ini kan Lazada, Blibli, Shopee, Tokopedia, iBox ya, nah Aerafone. Nah itu dia tuh beroperasi di Indonesia. Dan ada juga negara lain tapi di sini hanya menampilkan Indonesia aja. Kemudian selanjutnya ada relasi originate from, itu maksudnya itu ada relasi brand dengan negara. Itu brand itu tuh ada tuh apanya, berasal dari negara mana deh, originalnya dari mana dia, originated dari mana asalnya. Contoh ini kan ada HP, Google, Apple, itu itu dia asli dari Amerika. Dan ada Realme, Oppo, Huawei dan saudara-saudara lainnya dari Cina. Dan ada Sharp, Sony, Toshiba, Panasonic itu dari Jepang. Dan ada Polytron dari Indonesia.
Selanjutnya tuh relasi release in, itu ini adalah produk dengan rilis year, maksudnya itu adalah tahun rilis dari produknya. Contoh ini dari di tahun 2022 kemarin. Nah itu kemarin 3 tahun lalu maksudnya. Nah, ini ada berapa produk yang rilis tahun itu, ada Sharp, ini TV Sharp, HP Realme, Huawei, kemudian ada contoh lainnya nih di 2023. Ini ntar 2023 nih ada iPhone banyak rilis, kemudian ada Samsung. Kemudian kemudian selanjutnya ada shop buy. Ini maksudnya tuh relasi produk ke retailernya. Nah, contohnya ini kan Xiaomi ini ya, kita bisa temukan di Tokopedia, di Shopee. Nah, atau iPhone nih cuma bisa itu di Tokopedia dan iBox doang. Nah itu produk Apple. Dan ada juga TV Samsung, itu bisa ditemukan di Electronic City atau di Haton Electronic. Dan yang terakhir itu supplied by. Ini relasi antara komponen dengan supplier. Contohnya itu ini ada Sony Semiconductor, itu dia tuh supplier dari kamera depan atau main kamera di smartphone atau tablet, atau mungkin mana contoh lainnya ya. Ini RAM yang dimana mereka dibuat oleh SK Hynix. Ini juga storage dibuat oleh SK Hynix juga. Ada Micron juga. Kemudian ada ini prosesor, ada dibuat oleh TSMC ya, dimana sebenarnya agak salah di sini Qualcomm TSMC ini sebenarnya agak rancu, tapi sebenarnya Qualcomm ini itu dia sama MediaTek ini itu ada memesan gitu sama TSMC. Sebenarnya yang pasnya ini sebenarnya ini Apple, Qualcomm sama MediaTek yang supply dari prosesor ini. Tapi mereka bertiga itu memesan dari TSMC untuk memanufaktur dari nanometer itunya lah, pokoknya teknologi nanometer dari prosesor mereka. Baiklah, mungkin segitu saja untuk penjelasan tuh tugas minggu kedua dari matkul teori BDG, bahas data grafik. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.